Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ilham Rahmana Saputra, NPM 257100011. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Manajemen SDM dengan dosen pengampu Dr. Ekonomi Febrianto, SEMM. Pendahuluan. Untuk kasusnya ada dua kasus, yaitu kasus yang pertama Nusantara Digital. Untuk menjaga keterikatan atau engagement dan kolaborasi erat di antara karyawan pada lingkungan kerja pasca pandemi era hybrid. Yang kedua, tantangan inovasi, yaitu pada PT Hijau Lestari, untuk mendorong keberanian berinovasi pada organisasi manufaktur skala besar dengan budaya konservatif yang cenderung aman. Tujuan strategisnya untuk menganalisis akar masalah mendasar dan merumuskan rekomendasi praktis berbasis kepemimpinan adaptif. Untuk latar belakang kasus pertama, yaitu kasus Nusantara Digital. Dinamika perusahaan teknologi di era pasca pandemi. Yang pertama, menerapkan model kerja hybrid setelah masa pandemi berakhir. Yang kedua, pada masa awal penyesuaian, produktivitas tim menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dan yang ketiga, fenomena 1 tahun terakhir. Terdapat keterikatan karyawan atau employee engagement mengalami penurunan. Yang kedua, kolaborasi antar unit dan fungsi tim melemah. Dan karyawan mulai kehilangan rasa makna dalam bekerja. Untuk kasus pertama, menganalisis situasi, dinamika masalah internal, yaitu dapat keluhan karyawan, yaitu minim komunikasi berkala, kurang apresiasi, serta kebingungan arah strategis. Untuk pola manajerialnya, masih menerapkan kontrol ketat berorientasi output semata, dan ekspektasi talenta, yaitu pada Gen Z dan milenial, membutuhkan fleksibilitas, dukungan emosional, dan tujuan kerja yang bermakna. Terdapat akar masalah utama, yaitu pada gaya kepemimpinan manajerial yang belum adaptif dalam mengelola dinamika kerja berfokus manusia di model hybrid. Untuk skor engagement-nya yaitu 61, anjlok dari skor awal 82/100. Nah, untuk solusi kepemimpinan, yang pertama mendengar dan empatik. Dapat membangun kedekatan emosional melalui sesi one-on-one, rutin manajer dan staff. Dan yang kedua, pulse survey berkala secara transparan. Yang ketiga, open formal listening session bulanan. Untuk solusi yang kedua, memberi makna. Dapat mengarahkan visi dan tujuan dalam bekerja, menjelaskan narasi why di balik setiap tugas, dan menghubungkan dampak kerja harian ke misi besar perusahaan. Untuk solusi yang ketiga, psychological safety. Menunjukkan rasa percaya mandiri, sehingga karyawan bisa fokus pada hasil akhir, bukan pada durasi jam kerja, dan dapat memberikan otonomi pengambilan keputusan. Rekomendasi actionnya, yang pertama, ritual kolaborasi, mengagendakan town hall bulanan dan menetapkan co-working day wajib 1 kali dalam seminggu. Yang kedua, sistem apresiasi, program peer recognition memanfaatkan platform digital interaktif. Dan yang ketiga, training manager, pelatihan terstruktur bidang coaching, komunikasi virtual, dan manajemen berbasis rasa percaya. Untuk yang kedua, kasus kedua yaitu pada PT Hijau Lestari. Pemain utama manufaktur dalam transformasi hijau. Poin-poinnya yaitu perusahaan manufaktur terkemuka papan atas di Indonesia sedang melakukan transformasi ke arah digitalisasi dan keberlanjutan lingkungan. Targetnya menjadi pemimpin pasar industri manufaktur ramah lingkungan, dan masalah utamanya yaitu gagasan inovatif dari talenta internal sangat jarang terrealisasi. Karakter budaya yaitu sangat hierarkis, takut risiko, dan berorientasi kepatuhan ketat. Analisis situasinya, hambatan budaya organisasi. Yang pertama yaitu faktor ketakutan. Karyawan khawatir membuat kesalahan dan nilai buruk. Yang kedua, birokrasi lambat, proses persetujuan ide berlapis dan memakan waktu yang lama. Dan yang ketiga, attraction rate, tingkat keluar masuk atau turnover talenta muda kreatif yang meningkat. Akar masalah dan dampaknya yaitu mindset pasif, jangan ambil resiko dan ikuti cara lama. Akibatnya, inovasi terhenti dan pesaing melaju jauh lebih cepat. Untuk partisipasi ide inovasinya bernilai 5%, yaitu mayoritas gagasan berhenti di ide. Untuk solusi budaya inovasi, yang pertama safe to fail, mengubah persepsi kegagalan, yaitu dengan tidak menghukum kegagalan ekspektasi dan mendorong proyek percontohan, skala kecil berisiko rendah. Untuk solusi yang kedua, ruang eksperimen, memangkas rantai birokrasi,
Sederhanakan sistem persetujuan dan membentuk tim lintas fungsi dengan alokasi waktu khusus inovasi. Yang ketiga, appreciate learning, memberikan penghargaan nyata. Apresiasi wawasan dan pembelajaran, bukan hasil akhir yang sukses. Bukan hanya hasil akhir yang sukses. Dan jadikan inovasi sebagai KPI jajaran kepemimpinan. Untuk rekomendasi actionnya, yang pertama sistem usulan ide. Platform digital interaktif disertai tim juri independen dan bertarget waktu respon maksimal 2 minggu. Yang kedua, Innovation Lab, menyediakan fasilitas fisik dan dana riset khusus eksperimen tim. Yang ketiga, Leadership Role Model, yaitu sesi berkala pimpinan, berbagi kegagalan dan wawasan masa lalu. Yang keempat, Reward System, mengalokasikan bonus khusus bagi tim yang berani mencoba gagasan baru. Untuk perbandingan dan sintesisnya, dimensi analisis untuk kasus ke-1 dan kasus kedua. Pada masalah utama, keterikatan engagement dan kolaborasi karyawan menurun di lingkungan hybrid. Sedangkan kasus 2, ide inovatif terhambat oleh budaya organisasi yang terlalu aman dan hierarkis. Untuk akar masalah, pada kasus pertama, kepemimpinan belum adaptif dalam merangkul kebutuhan kerja jarak jauh. Untuk kasus yang kedua, sikap rest offers, birokrasi panjang, dan rasa takut salah di tingkat karyawan. Dimensi analisis yang ketiga yaitu solusi kunci. Pada kasus pertama, kepemimpinan empati, pengembangan rasa percaya, dan makna kerja. Sedangkan untuk kasus kedua, penerapan prinsip safe to fail, otonomi tim, serta apresiasi pembelajaran. Jika ditarik benang merahnya antara kasus pertama dan kedua, yaitu kedua kasus tersebut membutuhkan kepemimpinan adaptif yang berorientasi manusiawi serta berani melakukan perubahan budaya. Untuk kesimpulan dan rekomendasinya, yang pertama, budaya dan kepemimpinan. Tantangan utama di era modern bukan sekedar adopsi teknologi, melainkan kesiapan budaya dan gaya kepemimpinan yang adaptif. Yang kedua, koneksi dan makna kerja. Pada model kerja hybrid pada kasus pertama, komunikasi intensif, koneksi empati, dan penjelasan makna kerja adalah fondasi utama keberhasilan. Dan yang ketiga, psikologis keamanan. Untuk mendorong transformasi inovasi pada kasus kedua, rasa aman dan rasa takut dari kesalahan merupakan prasyarat yang mutlak. Dan yang keempat, transformasi peran leader. Pemimpin masa depan harus bertransformasi secara fundamental dari seorang pengawas menjadi fasilitator pertumbuhan. Nah, ini adalah sumber dari gambar. Berikut adalah linknya. Bisa ditampilkan dan dilihat dari layarnya. Demikianlah ini presentasi dari tugas UAS dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya mohon akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.